Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan praktikum virtual ayunan sederhana atau disebut juga sebagai pendulum. Nah, di sini kita akan mempergunakan aplikasi simulasi yang akan kita peragakan. Tujuan dari praktikum virtual ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan periode ayunan. Kemudian menghitung percepatan gravitasi bumi. Kedua, alat-alat terdiri dari aplikasi simulasi, tali, beban, dan stopwatch. Dasar teori dari praktikum ini adalah getaran adalah gerak bolak-balik melalui sebuah titik setimbang. Perhatikan gambar di sini. Di sini adalah gambar sebuah bandul yang ditunjukkan nanti pada simulasi. Nah, yang dimaksud dengan satu getaran adalah gerakan dari A, B, C, kemudian kembali lagi ke B dan ke A. Berarti dari A sampai ke A itu satu getaran. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu detik, atau dapat didefinisikan frekuensi itu sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan waktu yang diperlukan. Nah, secara matematis dapat dituliskan F sama dengan N per T, di mana N adalah banyaknya getaran, T waktu yang dibutuhkan. Sedangkan periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Secara matematisnya dapat dirumuskan T sama dengan waktu untuk bergetar per banyaknya getaran. Maka terdapat hubungan antara frekuensi dan periode adalah sebagai berikut. T sama dengan 1 per frekuensi. Sedangkan hubungan antara periode dan percepatan gravitasi itu adalah T sama dengan 2pi kali akar L per G, di mana L-nya adalah panjang tali, G percepatan gravitasi. Bagaimana cara kerjanya? Yang pertama, siapkan simulasi gerak harmonik. Dalam hal ini dapat kalian lihat nanti di blog KBM Fisika blogspot.com. Yang kedua, atur panjang tali dengan cara menggeser tombol pada menu length pada simulasi tersebut. Yang ketiga, kita mengatur stopwatch dengan cara mencentang kotak stopwatch dan ukur waktu yang diperlukan setiap 10 getaran. Kemudian ulangi langkah 2 dan 3 untuk beban dan panjang tali yang berbeda. Setelah itu, kita siapkan data sebagai berikut. Untuk data 1, masa beban 0,5 kg. Ini untuk masa beban 0,5 kg. Ya, panjang tali dari 0,4 sampai 1. Nanti pada kolom waktu di sini kita dapat menuliskan waktu yang dibutuhkan untuk tiap 10 getaran. Jadi setiap 10 getaran kita tulis di sini waktunya berapa detik. Pada 0,4 meter 10 getaran itu berapa detik, pada 0,6 meter 10 getaran berapa detik, dan seterusnya. Yang kedua, data kedua, masa beban diganti dengan 10 kg. Ini kilogram semua. Kemudian panjang tali 0,4, waktunya berapa dalam 10 getaran berapa detik. Kemudian yang 0,6, waktu dalam 10 kali getaran itu berapa detik, dituliskan pada kolom tersebut. Setelah itu
kita lakukan perhitungan dan analisis dari percobaan tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus periode dan frekuensi. Nah, kemudian dilanjutkan nanti ada pertanyaan. Pertanyaannya itu terdiri dari percobaan bagaimana pengaruh massa beban terhadap periode, kemudian pengaruh panjang benang terhadap periode, dan bagaimana dengan nilai percepatan gravitasi. Kemudian terakhir kita harus membuat kesimpulan. Baik, kita akan lanjut kepada simulasi tersebut. Yang pertama, kita buka aplikasi simulasi tersebut. Kemudian kita klik pada bagian lab. Kali. Setelah itu kita mengatur panjang tali. Tadi yang pertama panjang talinya 0,4 meter. 0,4 meter panjang tali di sini. Kita atur panjang tali dengan cara mengklik pada bagian ini 0,4 ya, terus sampai dia menunjukkan angka 0,4. Kemudian masanya tadi di sini yang pertama 0,5, masanya 0,5. Oke, nah gravitasinya kita tentukan saja di sini 9,8. Nah, di sini tidak ada gaya gesek, berarti frictionnya ini dikosongkan. Selanjutnya kita centang stopwatch di sini. Oke, stopwatch di sini. Kita nyalakan dulu. Kita refresh dulu. Nah, kita simpangkan beban ini sebesar 30 derajat, kurang lebih sebesar 30 derajat. Kemudian kita lepas. Nah, setelah itu baru kita play, sambil nanti kita hitung setiap 10 getaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah 10 kita stop. Nanti kita lihat di sini waktunya berapa. Oke, kita ulang lagi. Kita nyalakan dulu stopwatchnya. Ya, kita mulai. Kita simpangkan sudutnya sebesar 30 derajat. Oke, kita lepas. Kita mulai. Sambil nanti kita menghitung setiap 10 getaran. Yang dimaksud dengan satu getaran ya, dari sini ke sini, balik lagi ke sini, itu berarti satu getaran. Ya, kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, kita catat waktunya di sini 0,13,14 detik. Nah, ini kita catat pada bagian yang tadi. Sini 0,4. Di sini waktunya tadi 13, berapa ya, dicatat di sini nanti. Sekarang kita ganti
panjang talinya menjadi 0,6. Panjang talinya 0,6. Sini panjang tali. Panjang talinya 0,6. Kelebihan. Oke, panjang tali 0,6, bebannya tetap 0,5 kg. Ini masih tabel yang pertama tadi. Nah, ini kita refresh dulu. Oke, kita nyalakan di sini. Kemudian kita geser sebesar 30 derajat. Nah, oke. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Waktunya 16,08. 16,08. Nah, ini kita catat lagi di sini. Panjang tali 0,6, di sini waktunya 16, sekian. Kemudian diganti lagi. Sini kalau mau kembali refresh pada titik setimbang, kita tekan ini. Nah, ini berarti dalam keadaan setimbang. Ini kita matikan dulu, refresh lagi. Oke. Kemudian ganti di sini 0,8. 0,8. Talinya menjadi 0,8 meter. Oke, sudah. Masanya tetap 0,5. Kemudian kita nyalakan dulu stopwatchnya. Oke, sudah. Ini kita geser lagi bebannya, membentuk sudut 30 derajat. Oke, kita lepas. Kemudian baru kita tekan play-nya. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, waktunya 18,47. Kita masukkan ke dalam data ini 0,8. Waktunya 18,47. Di sini 0,8, 18,47. Kemudian yang kelima, langkah keempat. Panjang tali 1 meter. Panjang tali ini kita refresh lagi di sini. Oke, ini kita refresh lagi. Panjang talinya di sini 1 meter. Oke, 1 meter. 1 meter. Oke, 1 meter sudah. Bebannya tetap 0,5. Baru kita nyalakan dulu di sini stopwatchnya. Kita geser bebannya 30 derajat. Kita beri simpangan 30 derajat kurang lebih. Oke, lepas. Kemudian kita mulai play-nya sambil nanti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di sini terdapat 0,02 detik. Kita catat di sini 0,02. Berarti kita sudah mempunyai data. Ini kita kembalikan lagi dalam keadaan setimbang. Nah, untuk data pertama ini sudah kita peroleh tadi, sudah kita coba. Nah, untuk selanjutnya nanti kalian bisa coba sendiri menggunakan simulasi untuk percobaan yang data kedua. Bebannya diganti dengan 1
1 kilogram ya, beban diganti dengan 1 kilogram. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa kembali nanti di lain kesempatan. Silahkan kalian kerjakan di rumah sambil belajar dan semangat terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.